Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi lagi kesempatan oleh Allah sampai subuh hari ini. Umur kita, kesehatan kita dan sebagainya, sehingga kita bisa mengawali kehidupan hari ini dengan taat kepada Allah. Catatan kita awal kehidupan hari ini adalah sangat bagus, sangat luar biasa sekali. Salat subuh secara berjamaah, kemudian berzikir, kemudian kita saling tawassul bil haq, tawassul bis sabr, mungkin sekitar 10-15 menit ke depan. Mudah-mudahan ini memberikan sibegoh, memberikan pondasi dasar nanti sampai kita tidur lagi nanti malam dalam kondisi yang beriman, bertakwa, dimanapun, kapanpun, apapun keadaan kita. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, ada sebuah ungkapan, saapi-api uwong meskipun titik ono eleke. Sebaik-baiknya orang, seluar biasanya orang, meskipun sedikit dia pasti punya sisi jeleknya, sisi eleke, sisi ndak benere. Pun dibalik, saelek-eleke uwong meskipun titik ono apike. Seburuk-buruknya, sezalim-zalimnya orang, sebrengseknya orang, pasti dia punya sisi kebaikannya. Itu pasti nih. Tidak mungkin orang itu 100% apik, tidak ada ceritanya. 100% elek, tidak ada ceritanya. Kemudian kita gabungkan dengan yang lainnya. Salah satu kiai saya menyebutkan bahwasanya, perhatikan itu, saya tidak punya nih kebo, ini Mbah Katman yang punya. Kalau kebo itu sak kandang taruhlah isine telu misalkan begitu, dia sudah 3-5 tahun 7 tahun sak kandang itu telu. Begitu ada kebo anyar mau dilebokne kandang iki diberi kebo sing anyar ini, ndak seneng, ndak gelem, mungkin 3 hari seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin saya ndak tahu itu. Yang jelas setelah beberapa waktu bisa diterima, selamanya bersatu menjadi 4 ini saling bahu membahu. Tapi awalnya ndak mau. Kenapa? Mungkin ya banyak masalah mungkin kebunnya itu. Iku wong anyar, iku wong sik tas dilebokne dan begitu. Mungkin begitu. Itu kata kiai saya. Jadi dia tidak mau menerima awalnya, wis sembuh berapa hari, berapa minggu, akhirnya selamanya bisa bersama-sama. Tapi lek wong terbalik. Kalau orang itu terbalik, saya panjenengan kualik dengan kebo tadi. Terbaliknya di mana? Kalau saya panjenengan semuanya, kalau ada kita kenal orang yang baru, itu mesti apike ketok dhisik. Pasti ini tuh. Pak Kae, oh apik. Pak Kae. Begitu bang, apik ketok. Begitu kumpul, ya tidak tahu berapa minggu, berapa bulan, semakin lama semakin ketok eleke. Pasti nih tuh, semakin ketok eleke. Apalagi kalau orang itu dari banyak nun sewu suku lah begitu, sangat heterogen. Oh, awalnya bagus, seminggu ketok loh Pak Akor itu ngono kuwi, oh Pak Kae iki ngono kae, eleke mulai muncul. Nah, tentunya kita bahasanya harus punya timbangan, kita harus berlapang dada, kita harus betul-betul ya bisa memahami begitulah kehidupan manusia. Sekali lagi, sak apik-apike wong mesti enek eleke, sak elek-elek wong mesti enek apike. Tinggal kita bagaimana memanajemen seperti ngaten niku. Contoh, jenengan kenal saya mungkin udah lama, mungkin karena ketemune seminggu pisan ngaji ketoke apik. Engko begitu ketemu wah ternyata pembualan, ternyata begini, ternyata begitu. Nah itu kita seperti itu. Kalau kita mau belajar dari kebo tadi, mungkin awalnya pokoknya ndak gelem, tapi ternyata ketok apike ketok malah bersatu padu. Untuk itu sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 159, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum
walau kunta faddan walidal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza asamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu siapa ini Rasulullah SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ini tadi taruhlah orang ini salah satu resepnya kita ini uang tuh mesti seneng lek orang itu lemah lembut apik kromo inggil apa apik lah gitu mesti seneng, tapi saya tidak bisa. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar mbregudul kasar menangan dewe merasa superior ragilem ya wis aku yang ini merasa superior begitu, merasa seakan semuanya serba bisa, serba mampu, serba hebat, serba ora karuan. Nah itu merasa begitu, apa akibatnya? Tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Kalau kita kasar, kita superior, kita mentang-mentang dalam apapun, pasti orang itu menjauhi kita. Kalau itu hukumin dibalik, kenapa orang-orang sekeliling kita itu menjauhi kita? Kenapa orang-orang yang berada di dekat-dekat kita, konco kita, friend kita, sahib kita dan sebagainya kok menjauh dari kita, mundur teratur, mundur ndak pamit-pamit begitu? Pasti ada sikap kita yang kasar. Mungkin kasarnya miso-miso dan sebagainya mungkin patek nemen-nemen. Kadang kasar itu nggih banyak pengertian. Nggih memang sikapnya gane bengok-bengok, gane keras, gane mentang-mentang, gane merasa superior, gane merasa sugih dewe, pinter dewe dan sebagainya. Pasti orang itu akan lari dari kita. Ini ayat ini nggih. Karena itu kalau ada orang yang seperti itu kata Allah, maafkanlah mereka. Wah ini kisah abad nih tuh. Lek menjenengan Mas Teri tak mohon Melayu maafkanlah ora trimo aku Pak aku lek orang sakitnya itu di sini. Wah abot nih, tapi ini nggih berat nih. Kita belajar dari ayat ini ketika ada orang yang seperti itu kata maafkanlah. Kalau kita ngaji kenapa kita harus memaafkan orang lain, ada 21 sebab kita harus memaafkan orang lain. Itu pahalanya sangat dahsyat luar biasa nih kita memaafkan orang lain. Dan kata Allah, mohonkanlah ampun bagi mereka. Dimaafkan, kan meminta ampun kan kepada Allah. Ini sikap yang Islam mengajarkan seperti ngoten niku. Ini memang terus mungkin saya mungkin orang iso mungkin paling tidak ya jok nemen-nemen. Paling tidak ya sambil kita belajar tentunya dengan kita sering ngaji, kita semakin bertambah usia kita, semakin matang jiwa dan psikologis kita. Lagi lek kon 100% nggih. Saya ndak ada garansi jenengan mungkin yo renek sing garansi, paling tidak kita berusaha untuk ke arah sana sambil kita tahan emosi kita tahan amarah kita sebagainya itu. Dan kata Allah, bermusyawarahlah dengan mereka dalam hal urusan itu. Ya ini syura musyawarah itu memang perintah agama. Kita musyawarahkan, ya, apalagi kalau kaitannya dengan hal-hal yang umum, menyangkut jamaah, menyangkut ya kebaikan-kebaikan itu dimusyawarahkan, dibicarakan. Mungkin tidak harus 100% dengan seluruh warganya, harus seluruh penduduknya, paling tidak dikomunikasikan. Ya memang kadang itulah sifat di depan tadi mendominasi, kadang tidak gelem bermusyawarah niku. Kalau kita sudah dimusyawarahkan kata Allah, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, oke, kita cocok begini, oke, kita satu keputusan begini, maju, maka bertawakallah kepada Allah. Ya Allah, kami pun sepakat ngeten. Ya Allah, kami sudah berencana begini. Nah, tentunya ini kan kadang di luar kemampuan kita kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 159. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi kita manusia yang hidup dalam makhluk yang sun politikan. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Contoh, sak sugih-sugih uang kita perlu orang lain. Sak pinter-pintere uang mesti kita perlu orang lain. Sak pejabat tertinggi pun mesti perlu orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri. Jangankan hal-hal yang besar, kita hal yang kecil saja, punggung kita gatel, angel garuk, peluangnya kan garuk nih, itu baru masalah menggaruk saja, apalagi masalah yang lain. Selagi tentunya kita hidup adalah berjamaah, bermasyarakat, ya wong akeh, kepala sama hitam, jerone ra padha-padha Pak, atine yo ngono kae gede ngono, iya, tapi perasaannya ndak sama. Jangankan kita, saya dengan istri yang 20 tahun itu ora tahu karakternya 100% itu nggih angel. Apalagi ketemune mek ngajine subuh tok ngene seminggu pisan. Nggih, mudah-mudahan Allah menyatukan hati-hati kita karena Allah. Allah mempersatukan jiwa-jiwa kita ini semuanya karena Allah. Contoh, pasti ada sesuatu yang tidak mengenakan, pasti ada sesuatu yang bikin jengkel, pasti ada sesuatu yang bikin kita maunya begitu. Sekali lagi, kalau kita semuanya niatnya ikhlas karena Allah, inilah kehidupan itu begitu. Kehidupan itu penuh dengan perjuangan, dan memang untuk itu kita diciptakan oleh Allah, untuk saling mengenal satu sama yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya untuk memanajemen hati saya yang sedang bergemuruh di atas angin, padahal kakine sik nang ngisor. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.